Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalil Rusman Mustafa, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Situbondo. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan siswa di sekolah kami. Apa itu segitiga restitusi? Apa itu segitiga? Segitiga restitusi adalah sebuah proses dialog yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua untuk menciptakan murid yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Selanjutnya, tahap validasi tindakan yang salah, yaitu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus-respon menjadi proaktif, sehingga dengan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang terakhir, tahap menanyakan keyakinan, yaitu murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Dalam kasus yang pertama, Indah tidak terima pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosinya. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Permisi Pak, Bapak manggil saya. Iya Indah, Indah baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Pak, Bapak manggil saya? Begini Indah, tadi Bapak dapat laporan dari ketua kelas, katanya Indah habis bertengkar ya dengan Alia. Kenapa? Iya Pak, benar. Saya kesal banget dengan Alia Pak. Tiap hari dia itu nyontek terus di kelas. Tapi bukan cuma PR aja Pak yang diconteknya, tapi hampir semua pelajaran yang lainnya dia contek ke saya. Kalau saya tidak memberikan contekan, dia bilang saya pelit Pak. Subhanallah, ya wajar lah kalau Indah marah dan kesal. Kalau Bapak di posisi Indah, Bapak pun melakukan hal yang sama. Nah, terus apa yang Indah lakukan terhadap Alia? Saya marah-marah Pak sama Alia, dan tanpa sadar pas saya marah-marah saya sampai merobek bukunya. Merobek bukunya? Nah, kalau kayak gitu, Indah pasti punya alasan sampai merobek bukunya Alia. Bapak boleh tahu nggak apa alasannya? Iya Pak, pastilah. Masa iya kami biarkan aja dia kayak gitu nyontek sama saya? Nah dia itu tidak mau usaha sendiri Pak. Saya capek-capek kerjainnya, dia enak aja tinggal nyalin gitu Pak. Jadi siapa yang gak kesal Pak lihat dia kayak gitu? Oke ya, wajar lah kalau Indah merasa kesal. Indah kan pasti nggak rela kan tugasnya dicontek terus. Kalian tinggal melihat aja tugasnya Indah. Nah, Bapak sih sebenarnya sangat menghargai apa yang tindakan Indah lakukan, tidak lebih buruk daripada tadi seperti kayak memukul Alia atau misalkan melakukan tindakan fisik yang lainnya. Nah, kalau menurut Indah ini, dengan merobek bukunya Alia, kira-kira sesuai nggak dengan kesepakatan kelas yang telah kita sepakati? Tidak Pak. Menurut Indah, keyakinan kelas apa yang telah Indah tidak patuhi dengan merobek bukunya Alia? Saling menghargai dan menghormati sesama teman. Oke, benar banget. Menurut Indah, menghormati sesama teman itu penting atau tidak? Penting banget Pak. Penting banget ya. Nah, kalau menurut Indah itu penting, jadi keyakinan apa yang harus Indah lakukan pada saat Indah lagi emosi atau lagi marah? Yang pastinya harus lebih sabar lagi Pak. Harus lebih sabar lagi ya. Indah bersedia nggak memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak, saya siap memperbaiki masalah ini. Oke, karena Indah sudah bersedia, kira-kira untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan Indah lakukan untuk kedepannya?
Yang pastinya saya harus lebih sabar dan tahan amarah. Dan misalkan kalau ada teman yang mencontek tugas saya akan laporkan ke guru atau wali kelas, Pak. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jadi Indah, lain kali kalau ada teman yang mencontek tugasnya Indah atau meniru tugasnya Indah, jangan langsung ngamuk, jangan langsung marah. Tapi yang Indah lakukan itu adalah melapor ke wali kelasnya Indah atau ke guru mata pelajarannya. Nah, karena masalah ini sudah selesai, jadi Indah boleh balik ke kelas dan tetap harus semangat, oke? Dan jangan ulangi lagi ya. Terima kasih ya Pak, izin kembali ke kelas. Siap, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Putri Distianti dari SMP 2 Melandingan, kelas 8. Di sini saya merasa sangat senang karena telah diajak diskusi oleh guru saya. Dan di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi, khususnya dalam menghadapi amarah akibat perilaku teman sekelas. Saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman di kelas, dan berdasarkan keyakinan yang telah kami sepakati di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pada kasus yang kedua, Alia sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, Alia, tadi Bapak dapat laporan dari guru BK kalau Alia sering terlambat ke sekolah ya, kira-kira. Iya Pak. Ingat Alia, berapa kali datang terlambat ke sekolah? Seingat Alia 5 kali Pak terlambat. Sudah 5 kali. Menurut Alia kalau datang terlambat, terus tidak ikut sholat duha berjamaah, terus tidak ikut pelajaran jam pertama, itu kesalahan bukan? Iya Pak, itu kesalahan. Baik Alia, berbuat kesalahan itu sebenarnya manusiawi. Setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sekarang itu yang terpenting adalah kita belajar dari kesalahan yang telah kita lakukan, dan tentunya kita berusaha untuk memperbaikinya. Oke, setuju? Iya Pak. Oke, kalau begitu kita cari solusinya bersama-sama. Nah, Alia dalam bulan ini kan sudah terlambat 5 kali. Nah, pasti punya alasan tertentu. Nah, sekarang Bapak pengen tahu apa sih alasan Alia sehingga bisa sampai terlambat 5 kali dalam bulan ini, sehingga nggak mengikuti sholat duha dan jam pelajaran pertama. Akhir-akhir ini Pak, Alia sering banget begadang karena main game dengan teman-teman, jadi kurang tidur. Karena itu Alia sering bangun kesiangan. Oke, nah kalau begitu Alia masih ingat nggak keyakinan kelas yang telah kita sepakati kemarin? Iya, masih ingat Pak. Nah, kalau misalnya datang terlambat ke sekolah, sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Nah, kalau begitu menurut Alia, keyakinan kelas yang mana yang telah Alia langgar? Disiplin Pak. Disiplin. Nah, menurut Alia, disiplin itu penting atau tidak? Penting Pak, karena disiplin itu membuat Alia bisa datang ke sekolah lebih awal dan menghargai waktu. Oke, nah betul sekali Alia. Karena menghargai waktu itu sangat penting dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita. Nah, sama halnya kita menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita, dan juga tugas-tugas tidak terlalu menumpuk, dan kita juga bisa melatih rasa kepedulian kita terhadap orang lain. Iya Pak, saya sangat menyesal sudah seringkali terlambat ke sekolah dan tidak mengikuti sholat duha berjamaah, dan saya minta maaf. Oke, sikap meminta maaf ini sebenarnya sudah bagus untuk Alia. Kalau begitu menurut Alia apa yang perlu Alia lakukan sehingga datang tidak terlambat lagi ke sekolah? Saya akan usahakan. Saya akan tidur lebih awal dan saya tidak akan main game lagi sampai larut malam. Oke, nah sekarang Alia, kita sudah temukan solusinya ya supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, setelah ini Bapak akan menghubungi orang tuanya Alia dan bekerja sama dengan orang tua Alia untuk membantu mengingatkan Alia supaya tidak main HP sampai larut malam dan bisa bangun pagi. Iya Pak. Nah, sekarang Alia sudah bisa kembali ke kelas. Dan karena Alia banyak tugas yang tidak dikerjakan selama 5 kali terlambat, maka silakan dikerjakan ya. Iya Pak, sekali lagi Alia minta maaf ya Pak. Izin ke kelas sekarang Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Nurjanah dari SMP Negeri 2 Melandingan kelas 8. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Guru. Saya senang sekali diajak diskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan. Insya Allah saya tidak akan begadang lagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian contoh video penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah kami. Sekian dan terima kasih.